Oke, baik. Selamat pagi anak kami sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini, Bapak akan mengajarkan tentang sejarah. Bung Karno pernah berpesan, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah bangsanya itu sendiri. Adapun kompetensi dasar pada kesempatan pagi ini adalah memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Sedangkan materi pokok pada kesempatan ini yang Bapak ajarkan adalah peninggalan pada masa praaksara. Sedangkan indikator dari pembelajaran ini adalah mengidentifikasi peristiwa peninggalan sejarah. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah mampu menggali dan mengolah informasi tentang sejumlah peninggalan sejarah. Langsung kepada materi, peninggalan sejarah yang Bapak paparkan di sini yaitu peninggalan zaman praaksara, di mana peninggalan sebelum mengenal tulisan. Jadi pada masa praaksara mereka menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu. Ada kapak genggam, ada kapak persegi dan alat serpi. Nah, di sini ada gambar yang sudah Bapak tampilkan dalam slide. Berikutnya ada perhiasan. Nah, pada masa praaksara mereka juga sudah mengenal perhiasan. Perhiasan yang mereka gunakan umumnya terbuat dari batu. Nah, di sini ada kalung, ada gelang. Fungsinya sebagai alat perhiasan dan juga mereka sudah perdagangkan atau dijadikan sebagai cendera mata. Berikutnya ada bangunan megalitik ataupun bangunan megalitikum atau sering kita sebut dengan bangunan batu besar. Jadi ada menhir, ada dolmen, ada pundan berundak, ada sarkofagus dan ada kubur batu. Nah, di sini ada menhir. Menhir di sini fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh arwah nenek moyang. Kemudian ada dolmen. Dolmen di sini adalah meja yang terbuat dari batu yang fungsi di atasnya tempat untuk meletakkan sesaji atau makanan. Nah, di sini juga ada pundan berundak. Nah, pundan berundak maksudnya bertingkat-tingkat, yaitu hampir sama dengan menhir, dijadikan sebagai tempat untuk pemujaan roh nenek moyang. Nah, cikalnya ini ataupun kita lihat pundan berundak ini hampir sama seperti yang ada di Borobudur atau Candi Borobudur. Dia bertingkat-tingkat. Berikutnya ada sarkofagus. Nah, sarkofagus ini adalah kubur batu tetapi sudah memiliki tutup di atasnya, sudah ada penutupnya. Nah, kita bedakan juga ada di berikutnya ada kubur batu. Nah, kubur batu ini juga tempat untuk meletakkan mayat, tetapi bedanya dengan sarkofagus, kubur batu tidak memiliki tutup dari atasnya, tidak ada penutupnya. Berikutnya kita lihat pada zaman praaksara juga mereka sudah mengenal logam atau sering dikenal dengan zaman logam. Salah satunya ada kapak corong, ada nekara, kemudian ada moko. Umumnya ini banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian timur. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai upacara keagamaan dan bisa juga sebagai hiasan. Nah, anak kami sekalian, dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan mempelajari materi ini kita dapat mengetahui benda-benda peninggalan sejarah pada masa praaksara. Kita juga dapat mengetahui manfaat dari benda-benda peninggalan tersebut. Nah, harapan Bapak, apa yang telah Bapak sampaikan ini dapat kalian pahami dan tetap sehat selalu. Ikuti tetap anjuran pemerintah. Ikuti protokol pemerintah, gunakan masker selalu, hindari tempat-tempat keramaian. Dan di akhir kata, Bung Karno juga pernah berpesan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.
Salam sehat, salam sejarah.